renalis, dua cabang pertamanya. Kemudian U adalah ureter, dan A terakhir itu juga sama arteri renalis, tapi cabang ketiganya. Oke, nah dua lagi yang sama kayak kakak sebut tadi, pembuluh limfatik sama serabut saraf. Nah, tapi waktu kakak belajar untuk buat silabus kemarin, ternyata yang perlu diingat ini aja VAU. Vena renalis, arteri renalis, sama uretra dari depan ke belakang. Karena arteri renalis ini ternyata bercabangnya nanti setelah masuk ke hilus. Tapi besok kalian tanya lagi ke kakak abang pengajar ya, karena ada dua sumber sih. Jadinya dapatnya ada yang bercabang sebelum masuk hilus, ada yang ingatnya VAU aja karena dia belum bercabang sebelum masuk hilus. Oke, nah itu bisa ditanya besok. Kemudian ada sinus renalis. Nah, ini bedanya dia itu rongga yang meluas dari hilus renalis tadi. Jadi kalau hilus itu kan pintu ini aja. Dan dia semenjak sebelum dibelah ginjal ya juga udah kelihatan kalau hilus tuh pintu yang ini. Tapi sinus renalis baru terlihat setelah ginjal itu dipotong koronal begini ya, de- potong depan belakang. Nah, inilah sinus renalis itu rongga yang melebar dari hilus sebelumnya. Dia tuh sebenarnya isinya lemak-lemak, terus ada juga pembuluh darah. Fungsinya untuk sebagai bantalan sistem pengumpul urin tadi. Nah, ini ya, kalau ini hilus, terus setelah dibelah, ini dia sinus bagian-bagian sini. Ini kan renal sinus. Itu. Ya, itu ya dia bedanya. Jadi hilus renalis itu berada di area luar sebelum ginjal dibelah dan merupakan pintu masuk dari VAUA. Sedangkan sinus yang melebar ke arah dalam setelah ginjal dibelah, berbatasan dengan kaliks dan lainnya. Itu ntar kita belajar. Oke, ini dia beda hilus dan sinus. Oke, ini dia tadi selubung pelindung ren. Yang alasan kenapa renal itu tidak rentan terhadap ruptur dan cedera eksternal. Karena selubung pelindungnya itu tebal dan kuat. Oke, kita ingat ya dari dalam ke luar. Pertama, yang yang melekat erat pada permukaan luar ren langsung nih bersentuhan langsung adalah namanya kapsula fibrosa atau kapsula renalis atau renal capsule ya. Nih gambarnya dia di sini. Ini kan renal, dia langsung di permukaan ini. Memang meliputi secara langsung renal capsule atau kapsula fibrosa. Oke. Kemudian yang kedua yang meliputi di atas kapsula fibrosa adalah kapsula adiposa. Jadi ini masih sama-sama kapsul, tapi yang ini udah berisi dari lemak. Adiposa kan udah lemak, tapi kalau ini jaringan ikat fibrosa. Nah itu dia tepat setelah kapsula renalis nih. Ini dia kapsula adiposa atau nama lainnya perirenal fat. Diingat ya, yang kedua itu masih perirenal fat. Lalu yang ketiga setelah perirenal fat itu dilapisi lagi dengan lapisan tipis namanya fascia renalis. Oke, jadi kalau yang pertama kapsula renalis, yang ketiga ini dia fascia renalis. Kalau fascia ini ada nama lainnya gerotas fascia. Nah, yang ini udah bukan melindungi ren aja, tapi dia udah melindungi sampai kelenjar adrenal, kelenjar suprarenalis ini. Ya, nih gerotas fascia itu meliputi ren serta glandula suprarenal. Lalu lapisan terakhir yang paling luar itu corpus adiposum pararenal atau disebut pararenal fat. Jadi setelah gerotas fascia tadi, paling luarnya lagi ada pararenal fat. Ini ya, ini penting, sering biasa di tentamen. eh, Sebutkan lapisan pelindung ren. Kalau dari dalam keluar tuh ini. Satu, kapsula fibrosa. Dua, kapsula adiposa atau perirenal. Tiga, fascia renalis atau gerotas fascia. Kemudian yang keempat, pararenal fat. Ini ya. Jadi ini juga sama. Satu, kemudian dua, ini tiga gerotas fascianya. Dan empat, pararenal yang paling luar. Itu udah di
peritoneum sih. Nah, ini tampak atasnya sama aja sih. Di sini ada kapsula fibrosa, maaf, ya kapsula fibrosa, terus perirenal fat, lalu ada gerotas fasianya nih, yang ini, terus ini, ya, gerotas fasia, kemudian pararenal fat yang luarnya. Oke, itu tadi lapisan pelindung ren. Kemudian kita ke struktur ren, ada eksternal sama internalnya. Kalau eksternalnya nih dulu, dia ada dua polus. Polus itu kan kutub ya, ujung atas sama ujung bawah. Dia polus superior dan polus inferior. Karena kan bentuknya lonjong kayak kacang gini, jadi dia polusnya dua, atas dan bawah. Lalu ada dua fasies, permukaannya, permukaan depan, fasies anterior, sama yang belakang, fasies posterior. Lalu margo atau pinggirnya itu margo medial, yang tengah, sama yang lateral. Nah, itu struktur eksternalnya. Kita ke internal sekarang. Nah, ini kalian harus tahu dulu dua lapisan dari ren. Pasti di organ-organ lain juga udah sering. Korteks dan medula. Ya, korteks itu lapisan yang bagian luar. Kemudian di ren juga warnanya itu lebih coklat gelap. Kalau medula, lapisan bagian dalam. Warnanya di ren itu lebih terang. Nah, di medula ini terdapat struktur-struktur yang bentuknya kayak piramida, namanya piramida renalis. Kalau piramida kan berarti segitiga, ya berarti ada basis dan apexnya. Basisnya itu yang, maaf, basisnya itu yang ini, apexnya ntar yang puncak. Basisnya mengarah ke arah korteks dan apexnya ke medial. Lalu di antara piramid-piramid itu nanti ada kolumnanya. Di basis piramid ke arah korteks juga ada garis-garis yang disebut radii medulares. Dan nanti di apex dari piramida juga ada yang namanya calyx minor, lalu berhubung ke calyx mayor, dan terakhir pelvis renalis. Ya, langsung aja kita ke gambar. Biar lebih kebayang. Ini terlalu animasi, mungkin kita ke yang agak complicated sedikit. Oke, kita mulai dari eksternal, dua polus, polus superior dan polus inferior. Lalu ada dua margo, margo medial dan margo lateral, dan dua fasies ya. Ini harusnya yang sebelum dibelah, ini mungkin fasies anteriornya, kemudian yang belakang itu fasies posterior. Oke, nah kemudian kita ke dua lapisan. Ke lapisan korteks itu yang sini. Oke, jadi ketika masuk piramida itu udah medula. Warnanya lebih gelap, kalau aslinya nanti medula yang lebih terang. Oke, nah di dalam medula ini ada yang namanya piramida-piramida. Ini yang bentuknya kayak apa ya? Kayak jeruk mungkin atau manggis. Itu namanya satu piramida renalis. Kemudian di dalam piramida ini kita belah lagi strukturnya menjadi basis dan apex. Oke. Jadi ini basis, ini apex. Apex piramida ini juga sering disebut dengan papilla, papilla renalis. Oke, nah kemudian apalagi di antara piramida-piramida ada yang namanya kolum, ya, kolumna renalis. Tuh, nih, renal kolum. Lalu yang namanya radii medulares itu seharusnya bentuknya begini nih. Jadi dia menjorok dari arah basis ke korteks. Nih, radii medulares. Oke. Ya. Nah, itu dia. Kemudian di masing-masing papila nih, dia itu akan terhubung ke yang namanya kaliks. Nih, ini tuh udah kaliks. Tapi masih kaliks minor. Oke, ini kaliks minor. Jadi ntar setelah nefron ya, nefron kan pembentuk urinnya tuh, unit fungsional pembentuk urin. Dia tuh letaknya di korteks. Setelah dari korteks dibentuk, dia masuk ke piramida. Lalu di piramida ini bagian apanya?
bagian papilanya masuklah ke kaliks. Terkumpul nih di kaliks minor dulu. Masing-masing papila itu terhubung ke kaliks minor. Setelah itu, masing-masing kaliks minor bakal terhubung ke kaliks mayor. Nah, ini dia kaliks mayor. Kaliks mayor nih kayak dari beberapa beberapa kaliks minor. Gabungan dari beberapa kaliks minor. Lalu barulah dari gabungan-gabungan kaliks minor itu disebut dengan pelvis renalis. Oke, pelvis renalis. Sementara yang sinus renalis itu tadi yang luaran-luarannya. Maaf, ini kayak luaran-luarannya. Itu yang sinus renalis. Nah, barulah dari siapa namanya? Pelvis renalis ini masuk ke pintu hilus tadi kan yang dimana di pintu itu ada ureter. Jalanlah dia ke ureter, ke kandung kemih, dan lain-lain sampai keluar. Oke, itu dia perjalanan urin. Jadi, mulai dari kaliks minor, kaliks mayor, pelvis, lalu ke ureter. Oke, itu besok dijelasin di organ langsung ya. Oke, itu aja struktur internalnya insya Allah. Kalau ini via UA-nya juga bisa dilihat besok dari depan ke belakang yang jelas urutannya. Oke. Oke, ini sama. Ini yang tadi nefron. Nefron itu kan di luar ya. Nefron itu di korteks maksudnya. Ini dia masuk ke piramida nih. Habis dari piramida ke paling ujung renal papilla masuk ke masing-masing kaliks minor. Lalu berkumpul ke kaliks mayor. Lalu dia ke pelvic, pelvis renalis. Lalu baru keluar ke hilus, ke ureter. Oke, juga sama. Tadi medularis tadi yang ini ya. Dia ke arah korteks jalannya. Ini sama lagi. Ini, korteks renalis, tempat beradanya nefron, eh, ya yang kayak glomerulus, TKP, TKD, ini kan glomerulus, TKP, kemudian lengkung Henle, TKD, dan lain-lain. Hmm, itu yang untuk fungsinya memfilter darah dan membentuk urin. Setelah urin terbentuk, itu dia masuk ke piramida renalis, yang udah masuk ke medula, ya kan? Fungsi sebagai tempat pengumpulan urin. Barulah dia mengumpul-mengumpul keluar ke ureter gitu. Oke, ini bisa kita jawab bareng-bareng.